Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bersama tentang tes diagnostik untuk kegiatan belajar 1 routing dinamis. Ini ditulis dengan huruf kapital ya. Oke, terus ini kelasnya, misal 12 TKJ 1. Untuk soal pertama, yang perlu diketahui anak-anakku semuanya, untuk opsinya ini diacak ya. Jadi nanti antara satu siswa dengan siswa yang lain bisa berbeda. Oke, yang pertama di sini disediakan topologi. Di sini ada 2 router, ya. 2 router, masing-masing router punya link ya. Nah, ini jaringan dengan gateway 21. Berarti 21 ini IP-nya router ya. Terus di sini 192.168.31. Jadi di sini ada 2 buah jaringan ya. Jaringan dengan alamat jaringan 192.168.20 ya. Jadi bacanya 20 ya. Kalau ini berarti 192.168.3.0 ya. Nah, terus di sini jaringan pertengahan yang menghubungkan 2 router ya. Nah, di sini yang ditanyakan konfigurasi apa yang perlu dilakukan agar jaringan tersebut dapat terhubung. Ya, tentu yang pertama pasti ada IP ya. Nah, karena router yang menghubungkan 2 jaringan berarti routernya harus ada IP-nya. Ya, ini ya. Berarti konfigurasi IP router ya. Nah, ini sudah ada petunjuknya ya. Routernya harus punya IP. Routernya berapa IP-nya? 21. Terus yang sebelah 31. Nah, setelah itu ya switch ini nggak perlu routing ya. Terus konfigurasi gateway PC. Jadi gateway ini dipakai di PC ya. Gateway 21 miliknya siapa? IP-nya router ini. Gateway 31 miliknya siapa? Miliknya PC yang ini, miliknya IP-nya router. Jadi gateway itu dipakai di masing-masing PC ya. Sedangkan alamat IP gateway itu ada di router. Ya, saya ulangi, alamat IP gateway itu punyanya router, tapi dipakai oleh masing-masing PC ya. Karena kalau tidak dipakai nanti PC-nya nggak bisa terhubung ke jaringan yang lain. Dia hanya bisa ngeping terhubung di dalam jaringan yang sama. Jadi di sini kita pilih yang konfigurasi gateway PC. Nah, di sini karena opsinya checklist semua, berarti kita harus memilih semua opsi yang benar. Dan ini memerlukan ketelitian ya. Ketelitian ya, dan harus bisa ya praktek ya. Konfigurasi routing pada router ini juga masuk ya, karena jaringan yang di sini atau jaringan yang di sini enggak dalam satu router. Jadi jaringan 192.168.30 itu ada di router sebelah. Begitupun juga yang ini ya. Jadi jaringan yang ini ya, ini harus dikonfigurasi di router ini ya. Jadi konfigurasi routing ya. Konfigurasi routingnya bukan pada PC ya. Konfigurasi routingnya pada router. Jadi kalau di PC itu tidak ada istilah konfigurasi routing ya, adanya gateway ya. Terus konfigurasi IP PC ya. Switch di sini nggak perlu konfigurasi IP ya, karena yang dipakai IP di sini itu router dan PC saja ya. Setelah router dikasih IP, routernya dikonfigurasi routing ya. Kalau PC dikasih IP terus diberikan gateway gitu ya. Terus konfigurasi gateway ini bukan di PC, bukan di switch ya, tapi di PC. Jadi ini ya opsinya ya. Nah, terus yang kedua ya, ditemukan permasalahan. Jadi ini ada semacam masalah ya. Nah, ini alamat jaringan 30 tidak dapat berkomunikasi dengan host 30/24. Kita lihat dulu ya, alamat jaringan 30 itu yang mana? Nah, 30 berarti di sini. Ya, ini 30 ya. Nah, tidak dapat berkomunikasi dengan host ini ya. Jadi semua komputer yang ada di sini termasuk routernya itu nggak bisa connect ke PC 30/24 ini ya. Penyebabnya apa? Nah, pastinya kalau routernya nggak bisa jangkau jaringan sini, host ini berarti belum dikonfigurasi kan. Nah, kalau PC nggak bisa ngeping ke sini berarti PC-nya belum dikonfigurasi gateway. PC pada 30 tidak menetapkan gateway, ini betul ya. Konfigurasi routing itu hanya ada di router bukan switch ya, jadi yang ini enggak. Ya, switch tidak memiliki IP.
IP itu sementara dipakai di router dan PC ya. Nah, jadi jawabannya ini ya. Nah, oke. Dan di modul sudah ada pembahasannya. Berikutnya ya, analisalah berapa pernyataan berikut yang bersesuaian. Ya, ini kita milih benar dan salah ya. Jadi ini cukup sederhana ya, karena kita punya kesempatan 50% benar ya, sekaligus 50% salah. Gateway diterapkan untuk beberapa LAN, ini benar ya. Jadi kalau kita punya gateway berarti bisa connect ke jaringan luar atau jaringan LAN yang berbeda. Router merupakan gateway dalam LAN, ini benar. Switch dapat memeriksa IP, ini salah ya. Karena switch hanya bisa memeriksa MAC address komputer ya, yang berfungsi untuk memeriksa IP itu router. Router merupakan perangkat akhir, ini salah ya. Karena router merupakan perangkat pertengahan. IP diproses oleh perangkat akhir, salah ya. Jadi IP itu diproses oleh perangkat pertengahan, yaitu router, ini salah. Berikutnya router bekerja pada lapisan 3, ini benar ya. Lapisan OSI kan lapisan 3-nya itu jaringan ya. Nah, gateway jaringan adalah ini ya. Nah, jadi ada IP 00100/25, gateway-nya 00254. Nah, ini salah ya. Nah, jadi kalau ada IP 192.00100/25, itu gateway-nya itu 192.001 atau 192.00128 ya. Penjelasannya kita bisa pakai aplikasi subnet kalkulator ya. Nah, gini ya, biar oke. Nah, kita masukkan aja ya. Nah, kita copy ya. Oke, IP address masuk sini. Terus ini slash-nya 25 ya. Nah, oke, slash-nya 25 ya. Terus kita calculate ya. Nah, oke. Nah, oke. Jadi IP-nya ini kan 100 ya. Nah, ini. Nah, gateway itu pasti satu jaringan dengan komputernya. Ya, seperti gambar yang ada di sini ya. Kita lihat ya. 21, 230, 231 ini satu jaringan. Jadi komputer yang ada di sini itu menggunakan gateway yang satu jaringan. Kalau nggak satu jaringan ya nggak connect gitu ya. Nah, jadi yang nomor ini itu menanyakan kalau ada host 00100 itu gateway-nya berapa gitu kan. Berarti kita harus cari IP yang masih satu jaringan. Nah, IP yang masih satu jaringan itu apabila IP-nya dari 1 sampai dengan 126. Ya, kita pilih ya dari 1 sampai 126. Nah, di sini keterangannya 254. 254 kan di luar ini ya. Berarti salah ya. Harusnya kalau di sini harusnya bukan 254 ya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 101, boleh 102 sampai dengan mentok ini 126 ya. Nah, jadi ini kita pilih salah ya. Berikutnya pemeriksaan jalur menggunakan tracer, benar ya. Jadi tracer itu fungsinya untuk melacak jalur ya. Ini contoh ya, tracer ya. Tracer google.com misal. Nah, ini contoh ya. Untuk sampai ke Google melewati berapa jaringan. Nah, ini menggunakan perintah tracer ya. Nah, oke. Ini karena mungkin lumayan lama ya. Tapi ini bisa ya. Oke, lanjut ya. Pengujian koneksi menggunakan IP config. Nah, untuk uji koneksi pakainya ping ya. Ini salah ya. Nah, oke, ini tak cancel ya. Ini masih lama ini. Oke. Nah, untuk kalau kita ketik IP config, nah itu bentuknya kayak gini. Nah, untuk uji jalur, uji koneksi pakainya ping ya. Nah, ini contoh ping google.com. Nah, ini uji koneksi. Kalau tracer tadi nguji jalur. Ya, jalur yang dilewati ya. Istilahnya kalau kamu ke Jakarta, tracer gitu, ke Jakarta lewat kota mana saja begitu kan. Tapi kalau ping ya berarti memastikan kamu udah di Jakarta atau belum. Nah, itu ping ya. Nah, berarti di sini salah ya. Yang benar itu koneksi pengujian koneksi pakainya ping. Perangkat PC merupakan perangkat akhir. Ya, betul ya. Nah, oke, lanjut ya.
Identifikasinya host mana. Nah, ini ada router yang memiliki alamat 192.00/25. Nah, host mana saja yang masih satu jaringan, ya. Nah, kita pakai kalkulator ya. Nah, oke, kita ulangi lagi ya. Nah, kita masukkan ke sini. Ini /25 ya. Oke, ini sama ya, /25 ya, calculate. Nah, host yang masih itu 1 sampai 126. Ini ya. Nah, di sini yang sampai 1 sampai 126, jadi 3 angkanya sama persis ya. Nah, ini sama persis 1 sampai 126 ya. Berarti kita pilih ya ini ya. Ini ya kan 1 sampai 126 ya. 3 angkanya sama ya. Ini enggak ya, karena mentok 126. Ini juga enggak. Ini enggak, ini karena udah beda angka ya. Ini kan 19201. Wah, ini kan udah beda ya. 19201. Wah, ini juga udah beda. Nah, jadi yang benar itu 2 ini ya, 0100 002 ya. Oke. Yang 0130 ini udah kelebihan ya karena 126. Nah, terus ini ada gambar lagi ya. Nah, ada gambar, pilihlah seluruh opsi yang sesuai dengan visualisasi gambar ini ya. Nah, ini ada yang pertama ya, jaringan 192.020 terhubung pada antarmuka FA00. Oke. FA00 yang ini ya. Nah, oke. Ini jaringannya berapa? 192.001/30 ya. Kita lihat di sini ya. 192.001 ya. Ini slashnya 30 ini ya, 30. Calculate ya. Nah, ternyata dia punya alamat jaringan 192.000 ini kan. IP-nya dari 1 sampai 2 tok, karena slash 30. Nah, berarti yang ini pernyataan yang keliru ya. Nah, jenis kabel yang dipergunakan adalah cross dan straight. Kita lihat ya, ini yang putus-putus, ini pakainya cross ya. Yang putus-putus itu berarti yang ke perangkat yang sama, router ke router. PC ke router ini dianggap sama ya. Tapi kalau switch ke router atau switch ke PC ya, itu sudah berbeda menggunakan kabel straight. Nah, ini yang benar. PC 1 ya, PC 1 ini ya, berada pada jaringan 0030. Kita lihat ya. Nah, ini harusnya 192.020 ya. Ini berarti salah ya, jangan dipilih. Antarmuka FA00 yang ini ya, dapat diterapkan IP 1 sampai dengan 2. Ini kan tadi sudah ya, ini ya. Bisa pakai 1 sampai 2. 3 nggak bisa ya, karena 3 untuk broadcast. 0 juga nggak bisa karena 0 untuk alamat jaringan. Ya, nah ini kita centang. Nah, oke. Server ini dapat menggunakan alamat IP. Nah, ini kita lihat ya. Routernya itu IP-nya 011 ya. Berarti untuk server bisa menggunakan 012 atau 013 ya. Ini keterangannya 002. Ya, 002. Ini kan berarti udah beda jaringan ya. Nah, ini nggak bisa ini. Nah, lanjut ya. Jaringan 192.010 dapat terhubung. Oke. Jaringan 010, kita tahunya ini ya, 010. Tahunya dari mana, Pak? Oke. Caranya kayak gini ya, kita masukkan ya. Jadi di sini kan sudah saya masukkan IP ya, 192.011. Kita tulis di bagian sini ya, 192.011. Ini kan slashnya kan 24 ya ini ya. Nah, 24 dari mana, Pak? Nah, ini belakangnya 24 ya. Nah, oke. Dia punya alamat jaringan 192.010. Nah, baca ya, jaringan 192.010 berarti jaringan yang sini ya. Nah, yang sini terhubung pada antarmuka FA01. Nah, ini benar ya. Nah, oke, centang ya. Nah, jaringan dengan link hijau berada pada alamat jaringan. Nah, yang linknya hijau, oke. Linknya hijau ini hijau ya. Kita lihat dulu ya. Alamat jaringan 192.020 berarti ini ya, linknya hijau. Bener ya? Nah, ini centang.
Oke, lanjut. Konfigurasi apa yang dapat dilakukan pada perangkat server? Nah, ini kan pada topologi yang berikut, topologi yang disajikan. Jadi server itu bisa ngapain? Yang pertama pasti IP ya. Oke, terus konfigurasi gateway ya. DNS pun bisa ya. Konfigurasi VLAN itu ada di switch. Konfigurasi routing ada di router. Itu ya. Nah, jadi kalau komputer bisa dikasih IP, bisa dikasih gateway. Ya. Kalau dan bisa diberikan DNS ya. Sama dengan server ya. Server bisa dikasih IP, gateway dan DNS. Oke, terus berikutnya pilih daftar perintah apa saja yang tersedia apabila konfigurasi router pada menu ini. Oke. Nah, jadi kalau menunya router hashtag ini perlu praktek ya. Nah, contoh Cisco online ya. Oke. Oke, tadi pakai tracer online ya, ini mohon maaf. Oh, di sini. Oke. Jadi ini perintahnya router hashtag ya. Oke. Oke, ini kita open langsung. Oke, klik ya. Klik gambarnya ya. Nah. Oke, di sini saya menggunakan paket tracer yang online ya. Oke, kita klik routernya ya. Kita klik routernya, terus open console ya. Oke. Pertama kan enable gini ya. Nah, jadi pas kayak gini itu perintah yang support itu apa ya. Kita klik tanda tanya ya. Jadi yang support itu perintahnya itu yang ada keterangannya show gitu ya. Nah, jadi debug, delete, dir, disconnect ini ada semua ya. Terus show ini bisa. Nah, karena di sini ada show ya, kita lihat ya. Show IP route ini bisa ya. Yang ada keyword show ini bisa. Show terus interface fast Ethernet ini enggak ada ya. Nah, jadi yang ada ini cuma 2 ya. Router RIP itu enggak ada. Router RIP itu setelah kamu contoh ya, show IP interface brief ini ya. Nah, ini contoh ya keluar. Oh, belum dikasih IP. Show IP route. Nah, ini bisa ya. Tapi kalau interface FA00 gini ya. Nah, ini ketemunya error. Karena perintah ini tidak ada di menu router hashtag ya, adanya di menu router config ya. Router config itu config gini ya. Nah, ini mungkin bisa ya, interface FA0/0 lah ini. Oke. Misal router RIP gini ya. Nah, ini bisa ini. Adanya di menu config ya, tapi kalau dijalankan di menu hashtag gini ya, router RIP gini error, nggak dikenali perintahnya. Nah, ini. Oke, jadi perlu praktek yang ini ya. Terus berikutnya ini ya, dari konfigurasi IP. Nah, maka alamat IP mana yang dapat digunakan pada host dalam jaringan tersebut. Jadi di sini ada router, ini router ya. Routernya ada IP 254 ini ya, /24. Terus dirubah ya, jadi 192.168.1.126. Nah, jadi IP-nya dirubah ya. Yang tadinya 254 jadi 126. Yang tadinya /24 jadi /25. Jadi IP-nya dirubah, terus subnet mask-nya dirubah ya. Otomatis rentang host-nya ganti ya. Oke, ini kita copy ya. Nah, ini kita copy. Kita pakai kalkulator IP ya untuk memudahkan ya. Oke. Nah, kita masukkan di sini ya. Nah, ini pakainya /25 sesuai soal ya. Soalnya kan /25 ini. Nah, IP mana saja yang masih satu jaringan dengan router tersebut? Ya. Nah, yang masih satu yang dapat digunakan dalam host dalam jaringan tersebut ya, berarti yang masih satu jaringan ya. Klik ya.
Nah, IP-nya ternyata yang bisa dipakai ya, itu dari 11 sampai 126 ini ya. Nah, kita lihat ini. 192 atau 68 11/25. Nah, yang 125 ini kira-kira bisa nggak? Kita lihat di sini. Oh, berakhir di 126 ya. Berarti ini bisa ya. Oke. Lihat di sini ya, 168 ya. 1. Oke, 125 bisa untuk komputer. Yang ini nggak bisa ya, ini udah beda jaringan tuh. 3 angkanya udah beda itu ya. Bentar. 192 atau 68 2.1 ini udah nggak ada kan di luar ya, karena ini jangkauannya ya. Nah, oke. Terus 130 ini nggak bisa ya, karena berakhirnya di 126. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa juga ya, ini udah beda jaringan. 2 ini kan, 2.2 ini nggak bisa. 1.2 ini bisa. 1.254 nggak bisa karena berakhirnya di 126. Ini ya. Jadi dilihat betul ya angkanya ya. 3 angka itu 192 atau 681 ya. Nah, mentok 126 ya angka terakhirnya. Ini 125, ini 2. Nah, ini 130 nggak bisa. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, terus ada keterangan Windows IP Configuration. Nah, output kayak gini yang bersesuaian apa? Ya, IP address-nya 12 ya. IP address 12 dengan subnet mask kayak gini ya. Nah, ini jaringannya berapa? Ini kan ditanya ya. IP host tersebut berada pada jaringan 10 apa enggak? Nah, kita masukkan ya, 192 atau 6812. Oke. 112. Nah, oke. Kita lihat di sini ya, netmasknya 255.255.0. Oke, kita klik ya. 255.255.0. Oke. Nah, ini berarti slash 24 ya. Nah, oke. Dan klik ya, jaringannya 10. Nah, 10/24 benar ya. Nah, oke, karena di sini 10 di sini menggunakan slash 24 ya. 888 8 kali 3 di sini angka satunya ada 24. Betul ya ini ya. Alamat gateway host berada di jaringan yang berbeda. Kita lihat ya. Di sini gateway-nya 254 belakangnya ya. Nah, 254 satu jaringan enggak? Nah, ini kita lihat ya. Nah, satu jaringan ya ini kan. Nah, karena angka terakhirnya 254 ya kan. Jadi IP yang bisa dipakai dari 1 sampai dengan 254. Ini soalnya lumayan sulit kalau kamu nggak paham tentang subnetting ya. Ya, tapi kamu bisa diskusi dengan teman kamu ya. Ini materi kelas 10 sebenarnya ya, subnetting ya. Nah, jadi untuk itu gateway-nya yang ini 254, ini masih satu jaringan. Kalau gateway-nya nggak satu jaringan, ini contoh 192 atau 682.1. Nah, ini udah beda jaringan ya. Kalau ini kan masih satu jaringan ya, angka 3 angkanya masih sama ya. Kita lihat ya, 192 atau 681. Ini juga 192 atau 681. Nah, jadi gateway tersebut masih di jaringan yang sama ya. Kalau ini keterangannya jaringan yang beda, ini jangan dipilih ya. Oke. Host tersebut dapat menggunakan alamat host tersebut belum memiliki DNS server ya. Ini enggak ada keterangannya ya. Nah, ini centang ya. Host tersebut dapat menggunakan alamat IP 192.168.1.0. Nggak bisa ya, karena ini alamat jaringan ya. Nah, alamat jaringan itu nggak bisa dipakai untuk alamat komputer atau router ya, nggak bisa. Ya, jadi yang bisa dipakai ya ini 11 atau sampai dengan 254. Jadi 10 itu nggak bisa dipakai karena sebagai alamat jaringan. Yang bawah ini juga nggak bisa dipakai ya. Nah, oke. Ini ya 2 ya. Oke, berikutnya. Di sini ada topologi ya. Pernyataan yang benar. Nah, oke. Ini ada router yang sini ya. Kita evaluasi satu-satu ya. Remote router memiliki 3 alamat jaringan. Kita hitung ya. Linknya 1, terus ini 2 ya. Jadi 1, terus 2, terus ini ya tengah ya. Nah, kan terhubung ya 3 ya. Jadi ngitungnya ini atas 1, bawah 2, samping sini 3.
Jadi remote router memiliki 3 alamat jaringan. Jadi ngitungnya linknya, jalurnya. Berapa jalur sih? Jalur atas 1, jalur bawah 2, jalur samping 1, 3 ya. Berikutnya router lokal terhubung dengan remote router. Router lokal. Ya, router lokal ini ya. Terhubung dengan remote router. Ya, ini terhubung ya pada alamat jaringan. Nah, berarti kita harus cari ini. Alamat IP 192.168.11/24 ini ada di jaringan berapa? Oke, ada di jaringan 192.168.1.0. Ya, untuk pembuktian kita bisa masuk ke sini ya, kalkulator IP ya. Kita masukkan ini kan ya, 192.168.1.1 ya. Nah, /24. Nah, ini udah /24 ya. Netmasknya 255.255.250. Klik ya, alamat jaringannya 1.0. Nih ya. Jadi kita pilih ini. Terus host pada seluruh jaringan remote masing-masing dapat menampung 254 ya. Seluruh jaringan remote router. Ya, jadi jaringan ini sama ini itu daya tampungnya itu hostnya 254. Oke. Ya, karena di sini ada klausa seluruh ya. Ya. Kita ambil salah satu ya, boleh atas, boleh bawah. Saya ambil yang atas ini ya. Jadi kan sini pernyataannya host pada seluruh jaringan remote router. Jadi ini ya, 1 2 ya. Ya, yang ada hostnya ya kan sini nggak ada hostnya ya, karena terhubung ke router. Nah, di sini yang atas dan yang bawah ini ya. 10.1.0 ya, kita masukkan ya. 10.1.1.0/24 ya. 10.1.1.0. Ini slashnya 24 betul ya, kalkulat. Oke, jumlah komputernya 254. Ya, oke. Berarti ini jawabannya benar ya. Oke, lanjut. 10.1.0/24/22 merupakan gabungan atau supernet dari ini ya. Oke, kita coba ya. Kita masukkan 10.1.1.0. Ini kita masukkan ya, 10.1.0./22. Kita masukkan. Nah, 10.1.1.0 ini sudah betul ya. 10.1.0.0, 10.1.0.0 ini kita ganti ke /22. Nah, ini kan. Nah, ini ya. Kalkulat ya. Nah, ini alamat jaringannya 10.1.0.0, alamat broadcastnya 10.1.3.255. Berarti jaringan 10.1.0.0, jaringan 10.1.0, jaringan 10 ini ya. Kita tulis di sini. Nah, ini jaringan ini terus 120. Nah, terus jaringan 10.1.3.0 ini. Nah, jaringan ini, 4 jaringan ini masih ada di dalam jaringan 10.1.0.0/22. Ya, jadi kalau ini pakainya /24 semuanya ini ya. Ketika digabung itu jadinya 10.1.0.0/22. Jadi ini kalau kita gabung itu jadinya kayak gini ya. Nah, ketika di supernet ya. Nah, kita cek ya. Nah, ke sini ya. Nah, 10.1.1.0 ada nggak di sini? 10.1.1.0 ada ya. Oke. Terus 10.1.2.0. 10.1.2.0 ada ya. Berarti ini pernyataannya benar. Oke, jadi ini sebenarnya materi kelas 10 ya ini ya. Cuma ada gambarnya gini ya. Oke. Next hop router lokal. Oke, router lokal kan ini ya. Next hopnya berapa? 192.168.1.2. Nah, ini. Jadi router lokal kalau mau mengunjungi jaringan 10.1.1.0 dan mau mengunjungi jaringan 10.1.2.0 itu harus lewat router ini melalui IP 192.168.1.2. Jadi istilahnya begini ya yang dimaksud dengan next hop. Misal ya, ini ada Andi, ini ada Sinta. Terus ini ada Fajar ya. Fajar mau komunikasi dengan Andi. Fajar mau komunikasi dengan Sinta. Ya. Fajar harus melalui katakanlah ini ya.
Nah, katakanlah yang mengenal Andi sama Sinta itu Ricky gitu kan. Saya bisa ngomong sama Andi dan Sinta tapi harus ngomong ke Ricky dulu. Nah, jadi Fajar itu punya next hop yaitu Ricky gitu ya. Ricky yang sudah kenal dengan Andi dan Sinta. Kalau Ricky-nya nggak ada, berarti saya nggak bisa komunikasi dengan Andi dan Sinta gitu ya. Nah, jadi kita lihat next hop router lokal itu harusnya 192.168.1.2 ini ya. Jadi IP router sebelah ya. Betul nggak ini? Nah, ini keliru ya. Ini keterangannya 13. Nah, 13 kan bukan punyanya di sini. Ya. Jadi itu ya. Berikut. Pilih seluruh pernyataan yang benar. Nah, outputnya ini kayak gini ya. Nah, kita menganalisa output ini. Paham apa enggak? Ya, jadi kalau lihat soal ini jadi tambah bingung sebenarnya ya. Tapi nanti soal untuk ujian kompetensinya kamu, nanti mikrotik juga akan dihadapkan dengan soal-soal gambar seperti ini, Mas Mbak semua. Jadi kalau kemarin kamu bingung ya, sebenarnya kebingungan itu harus dikomunikasikan ya. Jadi video ini saya buat supaya mengurangi rasa bingung ya. Tapi kalau masih bingung berarti kelas 10 dan kelas 11-nya kamu itu bisa untuk evaluasi ya, dapat apa begitu kan. Di kelas 12-nya ndeglek banget itu kan. Ya ini kita nanti ya jangan dibikin pusing ya, santai aja, slow. Bagi yang mau ke rumah saya boleh ya. Tapi di luar pembelajaran ya saya sampaikan. Dan japri dulu ke saya ya. Perwakilan anak ya. Paling itu solusi yang bisa saya berikan ya. Oke, ini ya, pilih seluruh pertanyaan yang benar. Jadi kita pilih yang benar ya, yang salah jangan dipilih ya. Kamu ngeklik satu saja salah itu jawaban benar kamu nggak terhitung jadinya, jadi harus hati-hati ya. Nah, ini yang atas dulu ya. 10.110. Ini ada alamat jaringan ya. Nah, alamat jaringan ini ada di sini. Nah, ini terhubung ke remote router, bukan router lokal ya. Nah, ini berarti jangan dipilih. Berikut, konfigurasi routing. Berarti kita lihat ini. Nah, routingnya dia pakai apa? Nah, di sini ada keterangan R ya. Jadi pakai RIP ya. Nah, di sini keterangannya OSPF. Nah, jangan dipilih. Oke. Jaringan 20 berarti sini ya. Tengah ini 20. 192.168.20. Jadi yang 00 itu diingat ya, alamat jaringan ya. Selain 0 berarti itu alamat IP ya. Kalau belakangnya di sini bukan 0 tapi 255 itu berarti alamat broadcast. Gampangannya gitu ya. Nah, 192.168.20 memiliki 2 host yang aktif ya. Nah, jadi alamat jaringan ini memiliki 2 host yang aktif, betul ya. Hostnya itu router lokal sini dan router remote ini ya. Nah, ini benar. Centang. Next hop remote router ya. Jadi remote router itu next hopnya 21 ya. Nah, jadi ini next hopnya IP-nya router sebelah. Ya. Nah, ini salah ya ini ya. Nah, harusnya berapa? 21 ya. Nah, oke. Next hop router lokal. Nah, berarti 22 ini ya. Nah, centang. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga sama ya, kita pilih pernyataan. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini kan sebenarnya semakin membingungkan ya. Jadi kalau kamu bingung itu berarti nggak paham sama sekali materi yang dulu ya, materi topologi itu ya. Ini penting karena nanti dipakai ya. Ini kelihatannya teori, tapi nanti ketika kamu praktek ini benar-benar gambar ini nanti kamu praktekkan gitu. Jadi kalau nggak bisa membaca gambar jaringan, nanti prakteknya bingung. Ya, jadi harus bisa ya, karena topologi itu ibarat semacam ini ya, gambar bangunan gitu ya. Kalau nggak bisa membaca gambar bangunan, cara bikin bangunannya gimana? Oke, di sini kita lihat di sini ya, memilih pernyataan yang benar. Router C ini dari atas dulu ya. Next hopnya router C berarti alamat IP 192.168.1.1 ya. Nah ini betul. Jumlah jaringan dalam topologi adalah 4. Jadi jaringan ini jumlah jaringannya ada 4. Kita lihat ya cara bacanya gimana. Kita lihat linknya. Ini 1, ini 2, atas 1, atas 1. Berarti jumlahnya ini 2, 3, 4 ya. Jadi yang dihitung garisnya ini ya 1, 2,
3, 4. Nah, jadi jumlahnya 4 benar. Protokol routing yang dipakai adalah routing dinamis, ya. Nah, ini keterangannya secara dinamika. Udah benar kan? Router C. Oke, router C ini ya. Berapa jaringannya? 1, 2, terus ini ya, 3. Nah, ini betul. Router B. Nah, router B hanya ada 1, 2. Kanan kiri tok ya. Nah, ini 3 jangan dipilih. Next hop router A. Oke. Router A next hopnya 22 ini ya. Jadi IP-nya router A ini next hopnya 22 ini ya, router sebelah. Oke, betul. Oke, terus router dikonfigurasi statis. Salah ya, ini dinamik ya semuanya ya. Nah, next hop router B. Router B next hopnya router B itu bisa ada 2 ya, bisa 21 ya, bisa 12. Nah, 21. Nah, ini kan salah ya, keliru ya. Nggak ada salah satunya ya. Jadi next hop router B karena dia posisinya di tengah itu bisa 21. Bisa 1, 2. Nah, ini jangan dipilih. Oke, diberikan output. Nah, ini kan hasil konfigurasi ya. Nah, hasil konfigurasinya kayak gini lihatnya di mana, Pak? Nah, ini contoh ya. Oke. Ya, show running config ini kan, show run gitu kan. Nah, ini contoh. Jadi router ini dikasih nama hostname-nya router, enter lagi ya. Nah, ini belum ada IP-nya ya. Oke. Nah, jadi cara ngeliatnya gini ya. Terus konfigurasi gigabitnya ini duplexnya auto. Nah, itu cara ngeliatnya ya. Di sini sudah dikasih. Jadi kita bisa simpulkan router itu punya IP 001 di FA00 ya. 192.0.1.1 di FA01 ya. Terus VLAN-nya nggak ada IP-nya. Terus routingnya pakai RIP ya. Alamat jaringan yang ada di router ini yaitu 192.0.0.0 dan 192.0.1.0 ini ya. Nah, kita baca ya. 00 berada di jaringan ini ya. Jaringannya berarti 192.0.0.0 ya. Betul ya ini ya. Oke, centang. Routing dilakukan dinamis dengan OSPF. Kita lihat ya di sini. Pakainya apa? RIP ya. Berikutnya, antarmuka fast Ethernet 00 yang ini. Oke. Ya. Berada pada jaringan 0030. Nah, di sini alamat jaringan FA00 itu ada di jaringan berapa? Ini benar ya, 192.000/30. Ya, kita masukkan ya, kita cek ya. 192.001 ya. Nah, ini kita masukkan ya, 001. Nah, ini kan 252 ya, kita pilih. 252. Nah, ini 252 kan /30 ya. Nah, kita klik ya. Alamat jaringannya 000 ya. 252 itu tadi /30 ini ya. Nah, oke. Nah, ini ya 00 ya. Centang ya, benar. Ini /30 ya. Oke. Router memiliki 2 antarmuka fisik dan 1 antarmuka VLAN. Benar ya. Routernya punya 2 antarmuka fisik yaitu FA00, 01 sama interface VLAN 1 ya. Nah, routing dilakukan secara statis. Salah ya. Routing dilakukan secara dinamis menggunakan RIP. Nah, gini ya. Terus kirim. Begitu ya. Jadi ini pembahasannya. Semoga bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami ya nanti kapan-kapan ya ini ya japri ke saya ya. Atau bisa main lah sekali-kali ke rumah saya ya. Tapi di luar ini ya, di luar KPM ya, di luar jam 12 ya. Silakan ya silaturahmi ke saya ya, perwakilan anak saja ya di kelas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.